diatasi. Terima kasih, selamat pagi dan selamat berwebinar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Riginoto untuk kata sambutannya, di mana cerdik, waspada, itu memang satu yang sekarang harus ya. Anak-anak mungkin nanti ya setiap partisipan mungkin khususnya adik-adik semua yang mungkin boleh lihat kali ya, mungkin boleh search yang tadi tuh apa sih yang katanya Pak Riginoto tuh apa sih, cerdik itu apa sih, waspada itu apa sih gitu. Saya juga salah satu penyintas kanker juga. Buat saya seperti saya pernah bilang, kanker bukan sesuatu yang ditakuti tapi sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi diperjuangkan untuk tetap sehat. Sebelum kita masuk untuk testimoni dari saudari kita Sherry Liono, yang anak muda yang cukup berkarya, yang memberi impact banyak kepada anak-anak muda. Belum materi yang dipapar oleh Dr. Gumilang tentang cancer, bahkan untuk acara selanjutnya, saya kasih kesempatan ini buat survivor cancer kita, Sherry Liono, yang anak muda yang berkarya, yang jago banget ngedance-nya. Silakan waktunya, Sherry. Oke. Terima kasih Bu Paula, terima kasih Bu Vivi. Sama-sama. Selamat pagi Dr. Christine, Dr. Gumilang, Ibu Guru, ataupun adik-adik saya yang saya cintai. Yeah. Suara saya bisa kedengeran ya? Bisa, Bu. Oke. Perkenalkan, nama saya Sherry Liono. Saya adalah penderita kanker payudara stadium 4. Kenapa disebut stadium 4? Karena kondisi saya dulunya itu sudah sangat parah. Jadi saya penderita kanker payudara, induknya di payudara, tapi sudah bermetastasis ke paru-paru, ke tulang, ke hati, ke ginjal, dan kelenjar getah bening. Sama payudara berarti 6 titik. Maka itu kalau penderita kanker payudara yang sudah metastasis itu disebut stadium 4. Kalau ada stadium 5 juga mungkin saya stadium 5 sih. Jadi yang mau saya sharing ke adik-adik ini, kenapa saya bisa terkena kanker payudara padahal saya masih berumur 20 pas itu. Saya masih umur 20, udah kena kanker payudara stadium 4, parah lagi. Kok bisa? Oke, jadi dulu saya itu suka makan yang aneh-aneh. Yang aneh-aneh itu misalnya apa? Kayak kita kan anak muda nih. Nah, pas di sekolah atau di perkuliahan, banyak tuh jajanan-jajanan di pinggir jalan gitu. Jajanan bakso lah, bakso goreng, cintol, apaan itu. Pokoknya yang pinggir jalan. Jadi saya suka makan yang begitu-begituan, sate Padang, terus KFC ya, KFC, McD, pokoknya yang tidak sehat untuk badan kita gitu. Yang junk food lah ya. Ya, junk food ataupun makanan pinggir jalan gitulah, yang bakso. Sering saya dulu pas sekolah atau pas lagi perkuliahan sering jajannya kayak gitu. Nah, itu mungkin salah satu faktor pola hidup makan saya itu nggak sehat. Salah satu faktor pola makan hidup tidak sehat. Terus anak muda nih kan biasa suka tidurnya malam-malam ya, tidurnya jam 1, jam 12, jam 2 gitu. Aduh, pokoknya pola tidur kacau, pola makan kacau. Dan akhirnya bisa kena kayak gini juga mungkin karena 2 faktor itu. Dan faktor terakhir memang saya ada gen kanker, mulai dari nenek saya kanker, papa saya kanker, adik-adik papa saya semuanya juga ada kanker, saya kanker. Jadi pengaruh saya faktornya terkena kanker itu cepat. Selain dari gen, juga 2 faktor yang pertama itu yang saya bilang itu yang berpengaruh banget, pola makan dan pola tidur. Jadi saya bukan bermaksud
melarang adik-adik atau siapapun yang di sini untuk, oh nggak boleh makan pinggir jalan. Bukan nggak boleh. Boleh, tapi jangan terlalu sering seperti saya dulu. Mungkin dalam 1 tahun bolehlah makan 1 kali bakso, sate Padang 1 tahun sekali gitu. Jangan seperti saya sampai setiap hari, setiap minggu ada makan yang kayak gitu-gituan. Nah, itu bahaya banget untuk kesehatan tubuh kita. Semua orang itu sebenarnya memiliki sel kanker. Cuma bagaimana kapan dia akan bangun dan kapan dia akan bereaksi. Jadi selama dia masih tidur, selama dia masih tidak beraktivitas, lebih baik kita menjaga dia untuk tetap tidur selamanya. Jadi dengan cara menjaga pola makan yang sehat, pola tidurnya kalau bisa jam 10 sudah tidur. Itu adalah kesehatan yang paling bagus. Jangan jam 11, jam 12, jam 1, itu udah hancur nanti pola tidur kita. Habis itu sekarang kan banyak tuh kayak restoran atau bukan kafe lah, toko makanan yang all you can eat, yang panggang itu. Itu juga kalau bisa jangan sering makan, karena panggangan itu banyak mengandung karsinogen. Karsinogen ini yang menyebabkan sel kanker kita yang tadinya tidur jadi bangun. Jadi itu karsinogen itu adalah racun untuk sel kita. Dan orang yang sering makan panggang-panggangan atau sate yang kayak gitu yang mengandung banyak karsinogen itu lebih cepat terkena kanker daripada yang lainnya. Jadi karena adik-adik yang saya cintai masih sangat muda, saya ingin mengingatkan agar lebih menjaga pola makan, pola tidur, pola belajar, pola hidup, pokoknya semua lebih baik dihindari dari makanan-makanan yang saya bilang tadi. Yang pinggir jalan, junk food, pagang-pagangan, itu dihindari. Karena sekarang juga saya temuin banyak anak-anak muda udah terkena kanker, bahkan baby aja sudah terkena kanker. Nah, itu kenapa bisa? Karena pola hidup kita. Mungkin kalau baby, mungkin pas ibunya lagi hamil atau lagi mengandung, dia ada makan makanan yang tidak sehat, jadi kenanya ke babynya. Selain itu banyak faktor sih. Yang saya mau ingatkan ya tetap jaga makan saja. Jaga makan, jaga pola hidup, kelola stres, seperti kata Pak Rigi tadi. Itu saja dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau bagaimana. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bye-bye. Oke, terima kasih Cherry. Tetap semangat, tetap berjuang. Karena yakin dan percaya pasti bisa disembuhkan ya. Iya. Karena semangat kamu itu juga bisa jadi semangat buat semua orang-orang yang saat ini sedang berjuang buat cancer, dan buat semangat buat setiap adik-adik juga atau ibu-ibu guru, bahkan semua yang partisipan yang ada di sini untuk tetap bisa menjaga pola makan, menjaga pola hidup, terutama untuk jam tidur harus katanya sih 7-8 jam yang bagus ya. Cuman kalau katanya sih kalau makin tambah umur makin berkurang jam tidurnya. Tapi intinya jaga kesehatan, apalagi di masa-masa pandemi sekarang, makan yang sehat-sehat, minum vitamin, karena imun tubuh kita ini sedang diuji coba seperti itu ya. Terima kasih banget ya Cherry ya, waktunya. Saya kamu juga sekarang mungkin masih terus deg-degan, sama kayak saya juga selalu deg-degan, bahkan mau ketemu dokter Gumilang nih. Oke, sebelumnya kita setelah dari Cherry, kita yang ditunggu-tunggu nih, Dokter Gumilang.
yang akan memaparkan tentang cancer buat adik-adik muda, buat kita juga yang hadir di sini, supaya agar kita lebih mewaspadai masa muda kita lebih bisa menjaga kesehatan kita. Dr. Gumilang nanti akan memaparkan sedetail-detailnya, tapi pastinya bisa dicerna dengan mudah buat adik-adik muda. Jadi kesempatannya saya beri Dr. Gumilang, silakan. Baik, terima kasih Mbak Paula. Sama-sama, Dok. Selamat pagi Pak Riginoto, Ibu Tuti, dan terima kasih Dr. Christian. Selamat pagi rekan-rekan CSC, dan terima kasih sudah mengundang saya untuk berbagi dengan adik-adik SMP ya. Gitu. Jadi kita bahasannya nggak usah terlalu detail teori aja, kita santai aja. Jangan berat banget ya, Dok. Iya. Baik, ini slide-nya udah masuk ya? Udah bisa, Dok. Oke, baik. Jadi kita tentang hidup sehat mencegah kanker. Baik, adik-adik tahu nggak sih kanker? Apa bedanya kanker sama tumor biasa, ya kan? Nah, kanker itu sebenarnya juga tumor namanya ya. Tapi tumor itu ada dua, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Kalau tumor jinak ya kayak kucing, pus, tenang dia ya. Kalau kanker dia gigit ya, dia bisa gigit kemana-mana. Seperti Mbak Celi sampaikan ya, dia bisa nyebar ke organ lain gitu, sehingga menyebabkan penurunan fungsi dari organ tersebut. Karena kalau misalnya tumor dia menyebar ke organ, misal nih tumornya nyebar ke paru-paru, ya paru-parunya tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga tidak bisa bernafas dengan baik. Tumornya nyebar ke usus, ususnya nggak bisa kerja dengan baik, sehingga tidak bisa beol misalnya, sehingga terjadi penumpukan makanan di dalam perut. Nah, tentu bisa berakibat fatal. Ya kalau secara definisi sih, tumor sih disebut segala benjolan yang timbul di tubuh, baik di permukaan kulit ataupun di dalam organ. Ya. Kemudian kalau kanker, nah ini sama juga benjolan ya, tapi dia tumbuhnya cepat dan merusak jaringan sekitar dan bisa menyebar ke organ lain. Ini kalau kita lihat ya prevalensi kanker menurut diagnosis dokter dari Kemkes ya, ini tahun 2018, kita lihat di sini prevalensinya memang betul, walaupun kecil angkanya seperti Mbak Paula katakan tadi pertama ya, bahwa ternyata 47 per 10.000 penduduk itu terjadi kasus pada usia remaja nih. Nah memang prevalensinya tinggi nih pada usia yang sudah lanjut, umur 45 tahun ke atas, tapi dia tidak serta-merta simsalabim langsung umur 45 jadi. Seperti Mbak Celi katakan, semakin dini istilahnya semakin dini terpapar pola hidup yang nggak baik, ya kan? Mulai dari kecil nih suka makan mie instan, suka jajan bakso di pinggir jalan gitu ya, dan makan makanan yang nggak jelas asalnya, ya tentunya makin cepat paparan karsinogenik terhadap tubuh yang bisa menyebabkan menjadinya kanker gitu. Kalau kita lihat di sini ya, memang perempuan lebih tinggi ya prevalensinya. Prevalensi yang terjadi kanker itu lebih tinggi, dan bahkan di kota ya tadi karena banyaknya jajan-jajanan yang enak banget gitu ya, gitu enak banget mungkin pakai penyedap rasa gitu banyak di kota. Kalau di daerah kan nggak ada ya, banyak yang asli gitu ya. Nah itu sehingga kasus yang kanker di kota lebih banyak. Oke, kemudian ini kalau dari ESMO ya, di Eropa sendiri juga sama nih, ternyata insidensi mereka cukup tinggi nih di usia remaja nih, ya bahkan 206 per 10.000, jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Di Indonesia cuma 47, kalau di Eropa 206. Kenapa ya? Mungkin tadi karenanya sulit menjangkau makanan sehat, sehingga mereka lebih banyak makanan diproses, ya kan, kayak fast food misalnya, ya itu mereka juga lebih tinggi. Ya nanti ada erat kaitannya. Kenapa sih kok remaja ini bisa terpapar kanker itu kenapa? Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita tahu ya tanda-tanda kanker ini apa aja. Ya, tentu kita perhatikan ada benjolan ya, benjolan atau pembengkakan di tubuh kita yang tadinya nggak ada, kok tiba-tiba ada ya. Misal nih lagi mandi nih, yang perempuan misalnya cek payudaranya gitu ya, kok ada sesuatu ya, nah, itu harus hati-hati. Atau misalnya benjolan di kelenjar tiroid di leher nih,
kok ada sesuatu ya, nah, kasih tahu sama mamanya, gitu, Ma ini kenapa ya, gitu, supaya bisa diketahui lebih dini. Ya. Kemudian gampang ngantukan, ya, ini beda ya sama gampang ngantukan sama suka begadang nih, beda-beda tipis ya, ngantuk terus di kelas itu rupanya begadang terus tiap malam ya, tentu itu beda ya. Kemudian ada perubahan warna di kulit atau ada mole itu kayak tai lalat ya, tai lalat yang tadinya nggak ada di kulit kok tiba-tiba ada, nah itu harus hati-hati. Kemudian ada nyeri di anggota tubuh ya, terutama kok misalnya di perut misalnya atau di daerah ketiak gitu, kok sakit banget ya terus-terusan, nah itu harus dicek, harus segera sigap untuk bertanya kepada orang tua, ini kenapa ya Mah ya gitu. Dan ini paling penting nih, penurunan berat badan yang sangat signifikan. Ini dalam arti bukan dalam arti kata diet ya gitu. Makannya biasa-biasa saja kok makin saya makin kurus gitu. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda hati-hati terhadap kanker. Nah, tentu kalau ini semua terjadi dalam waktu bersamaan, nah tentu gejala kanker akan makin lebih sangat dicurigai. Kalau hanya salah satu sih enggak lah ya. Kalau tiba-tiba suka ngantukan terus, oh rupanya lagi musim bola ya lain cerita ya. Tapi kalau ini semuanya terjadi, hati-hati. Ya langsung kasih tahu aja sama mamanya, "Ma ini kenapa ya badanku?" gitu ya, supaya tidak terlambat. Kemudian nih kalau di data di Amerika ya, memang kalau di remaja ternyata kasus kanker yang paling sering itu adalah leukemia. Ya 22%, itu tinggi sekali ya. Kanker darah ini berkaitan dengan genetik ya, genetik seperti Mbak Celi bilang, di badannya sudah ada nih gennya nih, gen kansernya, tapi lagi tidur, tiba-tiba kena karsinogenik, dia bangun dia selnya, jadi selnya langsung, sel kankernya langsung istilahnya beranak pinak gitu, jadi tumbuh kankernya gitu ya. Makanya kuncinya satu, karsinogenik tadi jangan sampai ada masuk ke dalam tubuh kita. Ya kalau kita lihat di sini banyak sekali jenis-jenis kankernya ya, istilahnya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki bisa terjadi kanker. Tinggal mana gen yang bisa terpicu, nah di situ tidak dia timbul. Ini salah satu contoh ya, ini gambarnya agak-agak serem tapi supaya ini adik-adik bisa lihat pahamin ya. Ini contoh nih, ini kanker tiroid nih, pembesaran di sini. Tentunya jangan ditunggu sampai begini ya baru datang ke dokter ya. Kemudian ini kanker payudara, juga ini ini udah yang parah sekali. Nah ini kalau kita lihat nih kan wajahnya kayak masih anak-anak nih kan, masih muda nih. Rupanya ada benjolan di perut, tapi juga mohon maaf jangan datang begini baru periksa ke dokter. Nah ini sudah sangat terlambat. Nah ini retinoblastoma pada anak-anak ini sama, ini pengaruhnya pada karena genetik ya. Jadi ada terjadinya kanker pada bola mata. Nah ini agak sulit, yaitu kanker otak. Bisa juga terjadi. Ini biasanya kalau kanker otak itu biasanya suka headache, sakit kepala gitu di satu sisi yang sama terus, atau tiba-tiba penurunan fungsi dari tangan sama kaki, kok kenapa ya kok aku sering lemes nih satu sisi nih gitu. Nah itu harus hati-hati ya. Langsung cek aja, langsung tanyakan ke mamanya, sampaikan keluhannya supaya akan bisa ditindaklanjutin. Jadi ini kalau dilihat di Amerika ya, ternyata bahwa setiap 1 jam satu dewasa muda terdiagnosis dengan kanker ya, cukup tinggi sekali. Ini kalau kita lihat ya mereka tuh ya ganteng-ganteng gitu ya, tapi terkena kemo rambutnya rontok, tapi nggak apa-apa. Kalau kita lihat di sini mereka kembali tersenyum ya, karena mereka sudah mendapatkan kesembuhan gitu. Tapi paling tidak jangan sampailah kita terdiagnosis kanker, kalau bisa kita cegah gitu. Ya. Ya, jadi stop kanker sekarang juga gitu ya. Jadi gimana caranya nanti kita lihat. Jadi kalau dari National Cancer Institute nih, lihat ya, kita lihat bahwa mereka mengklasifikasikan nih ada 8 faktor yang terbesar nih. Kalau kita lihat di sini yang terbesar ternyata ini penggunaan apa nih? Rokok. Penggunaan rokok menempati ranking nomor 1 yang terjadinya kanker. Kemudian alkohol, hepatitis B. Nah nih ternyata benar nih, diet ya, low fruit, jadi kurang buah dan kurang sayur, ternyata juga meningkatkan insiden terjadinya kanker. Kemudian virus, ya virus, ada beberapa virus yang bisa menyebabkan kanker.
physical inactivity dan overweight obesitas ini jadi satu nih, ya kan? Ternyata juga benar bahwa kurang aktivitas fisik, kegemukan menyebabkan terjadinya risiko kanker. Ini kalau kita lihat nih ya, ini data yang lain nih ya. Di Amerika dikatakan bahwa ternyata 50% dari kasus kanker itu ternyata bisa dicegah. Bisa dicegah. Ya, ternyata 19% karena smoking ya, merokok, 18% karena alkohol, diet yang nggak benar, kurang gerak ya, kegemukan, dan 5% karena faktor radiasi sinar UV. Nah, untungnya di Indonesia dan kita kan orangnya kulitnya coklat ya, gelap, itu ada melanin, kita punya melanin, beda sama orang bule. Orang bule kulitnya putih karena dia kurang melanin. Melanin ini punya efek proteksi terhadap sinar UV. Jadi kita kayak punya apa ya istilahnya ya, kekebalan tubuh yang sudah secara genetik didesain sama yang di atas, bahwa kita tinggal di negara tropis, kulit kita hitam. Nah, ini sebagai faktor pelindung juga. Nah, terus kemungkinan kita lihat di sini. Ternyata kanker serviks ya itu ternyata bisa dicegah tuh 100%. Kanker kulit juga bisa 95,1%. Kenapa kanker kulit? Karena ada efek radiasi matahari gitu. Kanker paru-paru juga bisa dicegah, ya kan? Kanker usus besar ini juga bisa dicegah karena tadi makan yang benar, ya, banyakin sayur sama buah-buahan gitu. Nah, kalau breast cancer ini agak sulit. Seperti Mbak Celi katakan tadi, ya kan? Ternyata Mbak Celi punya faktor dari genetik gitu. Nah, faktor genetik ini yang kita tidak bisa cegah gitu. Tinggal nunggu waktu-waktu karsinogeniknya masuk, zat-zat yang berbahaya tadi masuk, entah dari mana, bisa dari rokok, bisa dari makanan ya, tiba-tiba selnya terpicu jadi. Tapi kalau kita lihat ya, serviks, kulit, kemudian mana tadi? Paru-paru itu bisa dicegah hampir 100%. Nah, tentu dengan modifikasi gaya hidup yang benar tadi. Nah, faktor risiko kanker ini dari lingkungan, genetik, virus dan makanan. Cuman ini aja kok, sederhana sebenarnya ya. Ini kalau kita lihat ya, kalau faktor lingkungan ini karena limbah pabrik ya, polusi asap rokok ya, limbah P3. Kemudian penggunaan kosmetik nih, hati-hati nih adik-adik remaja, putri ya termasuk ya, tapi putra mungkin sekarang juga udah pakai ya, gara-gara K-pop ini bingung juga saya. Jadi udah pakai apa namanya kosmetik juga, tapi janganlah ya, enggak, menurut saya sih enggak banget ya gitu. Kalau laki-laki terus maskulin gitu ya, ini jerawatan sedikit oke lah, jangan mulus kinclong gitu kayak marmer itu kayaknya nggak enak dilihat ya. Jadi hati-hati penggunaan kosmetik ini ya, jangan hanya tergiur harga murah, beli, mohon maaf nih, di online shopping, kayaknya murah nih, beli, tapi nggak dilihat produsennya dari siapa, dari mana, pabrikannya bagaimana, dan daftar isi ingredients-nya, komposisi dari kosmetik itu harus perlu dilihat ya, karena hati-hati dengan merkurin dan hidroquinon nih. Nah, ini kenapa muncul di sini, karena kita orang Indonesia kulitnya gelap, namanya kulit gelap, maunya kan yang lain kan gitu. Kita maunya putih, sementara orang bule maunya hitam. Nah, memang begitu namanya manusia tidak pernah puas ya. Jadi udahlah bener kulitnya gelap itu sebagai punya pelindung dihilangkan dengan cara cepat. Ya, merkuri hidroquinon benar, ini begitu diolesin dalam waktu singkat kulitnya menjadi putih ya. Ternyata dia punya efek karsinogenik. Stres ya, stres juga jangan banyak stres karena dengan hormon stres itu meningkatkan hormon stres namanya kortisol ya, itu bisa meningkatkan istilahnya tuh gula darah dalam tubuh meningkat sehingga menyebabkan terjadinya proses inflamasi dalam tubuh yang terus menerus, sehingga program dari regenerasi sel yang tadinya rusak harusnya bisa diperbaiki, dia menjadi tidak bisa diperbaiki gitu. Makanya harus cukup tidur, karena kalau orang stres itu susah tidur, tidurnya pun terbangun-bangun karena mimpi, nah kan gitu, namanya itu stres ya. Padahal pada saat tidur tubuh kita itu melakukan regenerasi sel gitu ya. Kemudian merokok, kurang aktivitas fisik seperti dijelaskan tadi, dan paparan sinar UV berlebihan. Nah ini kalau kita lihat ya, nih limbah B3 ya, kita lihat nih pencemaran logam berat di ini Sungai Citayam nih kalau nggak salah nih ya. Terus kita minum airnya, kita nggak tahu isinya ternyata
sudah tercemar oleh bakteri yang berbahaya, limbah segala macam ya. Jadi ini kita harus hati-hati ya. Jadi gunakan air minum yang baik ya, air minum yang steril. Dan jangan pula mandi di sungai juga ya. Gitu. Karena ikut memberikan andil dari pencemaran sumber air. Nah, kemudian kita lihat di sini kosmetik yang berbahaya. Ya, merkuri dan hidrokinon ini memang sudah dikenal dia menjadi salah satu faktor risiko terjadinya kanker kulit. Jadi adik-adik harus hati-hati dalam pemilihan kosmetik. Lihat ingredients-nya, ada nggak hidrokinon, ada nggak merkuri di situ tercatat. Kalau ada, mendingan tidak perlu diambil ya. Tapi kadang-kadang harus dilihat juga sumber atau si produsen dari kosmetik ini, karena hati-hati banyak produsen kosmetik home industry yang bikinan rumah itu banyak sekali sekarang ya. Jadi hati-hati banget karena mereka tahu kadang-kadang mereka tahu menggunakan barang berbahaya tapi mereka tidak mencantumkan tersebut di produk mereka, sehingga kita sebagai konsumen tidak tahu, oh ini kayaknya nggak ada nih merkuri hidrokinonnya, dipikirnya aman, ternyata tidak. Jadi harus hati-hati banget untuk pemilihan produk-produk kosmetik. Kalau saran saya sih pilihlah produsen kosmetik yang memang sudah ada istilah lisensi Badan POM atau yang udah produk kosmetik yang sudah umum lah gitu. Yang sudah umum dan memang sudah cukup dikenal gitu ya. Jangan yang abal-abal yang atau nggak ada mereknya sama sekali, itu harus hati-hati. Nah, ini kalau kita lihat nih kalau pakai merkuri ya, ini kulitnya ya bisa seperti ini menjadi kanker ya. Kita lihat nih ya. Jadi apa ya, ada freckles, kadang-kadang ada bintil-bintil ya. Ini berbahaya sekali. Kemudian rokok. Kalau kita lihat rokok ya, dalam satu literatur disampaikan bahwa rokok itu menggunakan ada 5.000 bahan kimia dalam satu rokok. Yes, bahaya sekali. Jadi dengan asap rokok ada bahan kimia tadi masuk dalam tubuh kita ya, akan merusak rantaian untayan ke DNA. Jadi nggak hanya selnya langsung gitu, bahkan langsung masuk ke DNA sel tubuh kita. Nah, sehingga terjadi kerusakan di situ. Nah, tentu efek ini tidak serta-merta terjadi dalam waktu sesaat. Tentu perlu paparan dari zat-zat seperti nikotin, ya, karbon monoksida. Ini yang berulang dan dalam waktu lama. Ini kalau kita lihat nih, ini perbedaannya paru-paru yang orang yang merokok sama yang tidak merokok. Mengerikan sekali. Jadi kalau kita lihat ya paru-paru itu kita kayak spons. Kayak kita spons cuci motor itu ya, atau cuci mobil itu ya. Kalau dia diserap itu bisa menyerap udara atau menyerap air gitu. Itu kayak spons. Jadi kita bisa bayangkan nih deposit dari asap rokok tar ya. Tar yang di dalam rokok itu ini bisa membuat paru-paru kita hitam. Tentunya kalau paru-paru hitam begini fungsinya pasti akan terganggu. Beda dengan paru-paru yang tidak pernah merokok gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya. Jadi kalau orang yang nggak pernah merokok paru-parunya bersih nih. Kalau dia merokok, ya dia rokok berat gini ya, jadi 90% paru-parunya rusak. Tapi nggak usah khawatir, ternyata kalau orangnya pernah merokok kemudian dia berhenti, itu 40 dia akan regenerasi sel, ya. Dia regenerasi sel sehingga 40% dari fungsi dari sel-sel parunya akan kembali normal, ya. Ini kalau kita lihat ya, misalnya nih. Kalau kita udah pernah merokok nih ya, merokok, kemudian kita stop, ya, ternyata dalam 20 menit pertama itu heart rate kita tuh turun, ya. Kemudian dalam 12 jam kadar karbon monoksida di badan turun. Nah, kemudian kalau kita stop rokoknya continue di atas 2 minggu, ternyata risiko serangan jantung turun. Kemudian kalau kita teruskan lagi stop rokoknya 1-9 bulan itu gejala batuk, kemudian kekuatan nafas kita, kapasitas paru kita akan kembali meningkat. Ya.
Kalau kita teruskan lagi, ya ternyata 10 tahun kita stop rokok, ya ternyata bisa menurunkan risiko terjadinya kanker, ya terutama kanker mulut, kanker paru-paru, ya kanker esofagus, ya. Dan 15 tahun ternyata ya cukup lama ya, 15 tahun ternyata bisa kembali normal. Jadi jangan sia-siakan paru-paru nih ya, pemberian Tuhan ya. Ini nggak ada dijual di bengkel manapun. Jadi kalau sudah sekali rusak, nggak bisa diperbaiki. Ya. Dan kita bisa lihat ternyata butuh waktu 15 tahun. Kalau kita merokok secara teratur nih sebelumnya ya selama 1 tahun, maka kita akan butuh waktu 15 tahun. 15 tahun untuk paru-paru kita kembali ke kondisi semula sebelum merokok. Jadi jangan sia-sia kita ya. Kemudian gimana dengan ini kegemukan nih? Ternyata kegemukan ya, kalau orangnya sehat ya, itu bisa menurunkan berbagai macam kejadian kanker ya, kanker endometrium. Kanker endometrium ini kanker rahim. Kolorektalnya kanker usus ya. Terus kanker payudara itu bisa turun gitu. Kalau kita gemuk, wah ini banyak sekali ya. Ternyata ada kanker payudara bisa masuk di situ ya. Kanker ginjal, kanker usus, dan kanker rahim terutama itu bisa terjadi peningkatan risiko ya. Jadi jangan gemuk-gemuk nih adik-adik. Nah, kenapa sih kalau orang gemuk itu bisa terjadi kanker gitu kan ya? Ternyata 40% ya kanker itu ternyata berkaitan dengan obesitas. Jadi 40% kanker itu orangnya gemuk semua. Ya, kenapa? Ya, tadi karena ada peningkatan kadar hormon estrogen. Ya, kemudian kalau orang gemuk itu istilahnya begini. Kan kalau kita punya teman yang kegemukan banget, coba deh kalau kita berada di sekitar mereka, kita akan bisa merasakan bahwa hawa tubuh mereka panas. Kenapa bisa begitu? Karena ini terjadi suatu inflamasi. Inflamasi itu proses radang yang terjadi terus-menerus. Gitu. Kenapa? Ya karena tadi adanya lemak ya, adanya lemak tadi itu tubuh kan berusaha menyimpan terus. Jadi masuk karbohidrat disimpan dalam bentuk lemak. Nah, itu terjadi proses metabolisme terus-menerus sehingga terjadi suatu kondisi yang disebutkan reaksi inflamasi. Nah, kalau reaksi inflamasi itu kalau bahasa gampangnya itu reaksi radang. Nah, kalau kita lihat reaksi radang terjadi terus-menerus, itu terjadi apa? Efek dari reaksi radang itu akan menimbulkan peningkatan oksidan. Nah, kalau kita lihat oksidan itu menyebabkan apa? Kerusakan sel, bahkan di tingkat DNA. Nah, seperti itu. Jadi itulah bisa terjadi kerusakan di tingkat seluler, bahkan menjadi kerusakan di organ. Kalau kita lihat ini banyak nih ya, kegemukan, orang yang gemuk ya, berisiko kanker leher, kanker esofagus, kanker pankreas, ginjal, usus besar ya, kanker rektum, kanker prostat ya. Kalau di perempuan kanker rahim. Seperti itu. Ini kalau kita lihat nih ya, tuh mereka yang gemuk-gemuk mereka sadar nih bahwa dengan kegemukan meningkatkan risiko selain kanker, kanker itu jangka panjang ya. Yang risiko pendeknya apa? Kencing manis gitu. Makanya start olahraga ya, diet yang benar, diet yang pas ya, sehingga bisa menurunkan kalori dan kita bakar. Dok, saya udah gemuk nih dok, gimana caranya? Stop kalorinya, makan yang benar, banyak sayur, buah-buahan, kemudian start exercise, mulai olahraga. Nggak usah muluk-muluk, aduh nanti nggak ada waktu nih gimana. Udah, setengah jam aja cukup, start. Nanti dengan kita membiasakan diri kita olahraga, kita akan istilahnya karena kita membiasakan ya, lama-lama itu akan menjadi kebutuhan gitu ya. Sehingga nanti olahraga tidak dirasakan berat. Nah, terus gimana nih buat adik-adik yang senang, oh dokter saya suka olahraga kok gitu. Bahkan saya suka main basket di lapangan, kemudian saya suka main sepak bola gitu. Bahkan sampai siang pun saya juga tetap main gitu kan. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kalau kita bermain di paparan sinar matahari, hati-hati
kanker kulit mengintai ya. Jadi adanya paparan yang berlebihan dari sinar matahari ternyata cukup berbahaya. Walaupun kita tahu bahwa dengan terpapar matahari itu bagus meningkatkan vitamin D, meningkatkan kekuatan tulang gitu. Tapi ingat, semua hal yang berlebihan itu akibatnya tidak baik. Jadi kalau kita lihat ya, sinar matahari itu ada sinar ultraviolet, ada ultraviolet A, B, dan C. Ya kalau C itu dia begitu dimasuk ke atmosfer bumi itu dia udah ke stop, ya sudah kehambat oleh lapisan atmosfer. Tapi UVA dan B itu bisa masuk ke dalam ke dalam tingkat sel kita, bahkan sampai menembus kulit dan menyebabkan kerusakan di situ. Nah, jadi dengan adanya radiasi dari sinar ultraviolet itu bisa memecah kerusakan dari sel DNA dan bisa memicu pertumbuhan kanker. Nah, ini paparan ya. Mungkin awalnya tidak langsung seperti ini, tapi kayak pernah nggak sih kita berenang di pantai gitu ya, pantai siang-siang gitu atau pagi lah ya, jam 10 sampai jam 12 gitu, sore-sore tiba-tiba udah hitam-hitam kita kulitnya kayak kebakar gitu. Itu fase awal. Tapi kalau kita terus-menerus seperti itu dengan paparan sinar UV yang lama, kita akan menghadapi risiko terjadinya kanker kulit. Ya. Jadi kapan sih dok atau berapa lama kita boleh terpapar oleh sinar matahari? Karena kan kita disarankan olahraga di bawah matahari kan gitu. Ada waktunya. Jadi cukup 5-15 menit aja ya. Seminggu 2-3 kali itu udah cukup gitu. Jadi tidak perlu terus-terusan gitu ya. Gitu. Tapi nggak usah khawatir. Kita sebagai orang Asia, orang Indonesia tepatnya, kulit kita hitam. Kita punya melanin. Melanin ini suatu lapisan protektif alamiah yang sudah Tuhan berikan sehingga kita relatif lebih kebal terhadap serangan sinar UV gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Tapi ingat ya cukup 15 menit saja ya. Dan kalau memang kita rencana misal nih, saya mau berenang nih, mau berenang di pantai, pakai itu lotion tabir surya ya, pakai apa namanya istilahnya, kayak krim sunblock dok, sunblock istilahnya, sunblock gitu ya. Ketahuan saya nggak pernah berenang di pantai ya. Sunblock. Ketahuan saya sering berenang ya dok. Ya berenangnya di indoor terus ini. Ya, jadi pakai sunblock namanya ya. Pakai yang SPF ya, minimal SPF 15 atau 30 itu udah cukup ya. Nah, kemudian makanan gimana tadi yang seperti Mbak Celi sampaikan ya. Ini semua ini kalau makanan pakai beginian semua ini enak semua nih isinya ya. Kayak pengenyal makanan, namanya bakso kan kenyal enak ya, cuy banget. Jadi kalau dikunyah itu rasanya enak gitu ya. Beda sama bubur ya. Kalau bubur itu kan nggak kenyal, jadi agak susah gitu. Tapi kalau bakso makanya banyak yang suka ya. Kemudian fast food itu tinggi akan lemak jenuh ya, dan minyak jelantah ini juga artinya dia minyak yang dipakai terus ya, digoreng untuk goreng terus dipakai lagi ya, namanya minyak jelantah. Kemudian ada MSG ya, penyedap rasa. Jadi banyak sekali zat-zat kimiawi ya di dalam makanan yang berpengawet masuk ke dalam badan dan itu bisa memicu, dan ini semua zat-zat ini adalah bersifat karsinogenik. Jadi kalau kita lihat ya kayak junk food gini ya, ternyata kalau kita makan es krim, namanya es krim sundae gitu ya, itu ternyata kalau dalam 1 tahun kita bisa makan namanya 18 kilo gula, banyak sekali. Bahkan yang surprisingly, yang mengejutkan adalah soft drink ya, 1 botol gini, ternyata kita sama saja kita menelan 16 sendok teh gula. Wah, banyak sekali. Jadi kayak misalnya tuh kalau lagi panas-panas gitu minum apa ya, yalah yang warnanya hitam atau yang putih gitu, yang rasanya seger banget, yang soda gitu. Ternyata itu sama aja kita makan gula 16 sendok. Mengerikan sekali ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ternyata ya makan ini pie ya, pie yang ada dagingnya itu sama saja kita makan 4 sendok lemak langsung sekaligus gitu. Ya, jadi
Ini sangat berbahaya sekali ya. Makanya kalau kita lihat kalori dari junk food ya, misalnya kayak burger yang diproses, sosis ya, itu sangat tinggi kalori. Ya, dan bahkan di Amerika sini disampaikan bahwa anak-anak ya, 40% dari anak-anak itu konsumsi energinya setiap hari itu dipenuhi oleh makanan junk food atau makanan siap saji. Nah, itu harus hati-hati. Padahal kelihatannya kan halal kan, ada kan banyak makanan siap saji nih sekarang nih. Itu jangan ya. Saya sendiri pernah merasakan pada waktu bulan puasa, ya bulan puasa namanya dulu anak sekolah ya. Bulan puasa kan susah, namanya kita di perantauan gitu, kos-kosan ya. Waktu bulan puasa sahur kan susah kan, kita nggak ada masak ya. Ya terpaksa lah kita beli makanan fast food, kita simpen ya, baru untuk kita makan sahur gitu ya. Itu saya lakukan, saya ingat banget. 2 minggu saya pakai begitu, bukannya namanya puasa saya turun ya, saya naik 3 kilo. Ya, dengan konsumsi yang sama terus-menerus. Karena gampang sekali kan, kita tinggal beli, malam kita simpen, sahur kita sarapan. Nah, cepat banget gitu kan. Karena kita anak kos, kita nggak ada kemampuan untuk memasak sendiri ya. Saya alami sendiri, bukannya saya turun puasa Ramadan, berat badan malah naik 3 kilo dalam 2 minggu. Mengerikan sekali ya, karena banyak dari isinya banyak kan namanya apa istilahnya, fast food itu kan asin ya, asin, garamnya tinggi, kemudian belum lagi lemaknya juga tinggi. Nah, kemudian yang dulu viral sampai sekarang viral juga ya, mie instan. Memang kayaknya mie instan enak banget nih ya. Jadi Mbak Celi bilang kayaknya memang belum bisa move on dari mie instan nih kayaknya Mbak Celi ya, dibilang boleh sih tapi sedikit aja gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak boleh sama sekali ya gitu. Karena apa namanya ya, mie instan ini banyak sediaan olahan ya. Jadi dia udahlah kandungan nutrisinya kecil ya, lemaknya tinggi, kalorinya tinggi, dan sodium. Sodium itu artinya garam. Garamnya tinggi. Jadi kalau perempuan yang melahap mie instan seminggu 2 kali aja, itu ternyata berisiko tinggi terkena sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu apa? Diabetes misalnya, atau gangguan mens. Nah, itu hati-hati ya, karena di sini memang perempuan itu sangat rentan sekali ketimbang laki-laki ya. Gitu. Jadi hati-hati kalau bisa stop yang namanya mie instan sama sekali. Saya sering sekali menghadapi pasien-pasien yang usia muda, umur 20 tahun, 25 tahun, 22 tahun, itu udah punya kista ya. Kista gede-gede. Kista itu tumor ya. Tumor yang berasal dari indung telur. Nah, itu pada usia muda. Itu sering sekali saya temuin saat ini ya. Dan itu memang kalau saya tanyakan, ternyata memang faktor risikonya mereka itu ya sama ya. Jadi umur 21, 20 karena anak kos-kosan ya, atau kerja di merantau gitu ya, jauh dari orang tua, cari makan yang gampang gitu. Misal beli mie ayam pinggir jalan ya kan, kemudian nyetok mie instan gitu, tinggal gampang, sudah pakai telur kok ya, udah sehat, mie enggak, bumbunya waduh itu double kuadrat itu bahayanya. Apalagi kalau makan makanan mie ayam bakso ya, udahlah mie-nya pakai pengawet, pakai pengenyal ya, kemudian baksonya juga pakai pengawet ya, kemudian plus ditambah MSG lagi waktu diraciknya. Wah, jadi dia triple ya. Gitu. Nah, ini contohnya nih kalau kita lihat ya. Ini gambaran dari USG-nya. Ini ada kista, kita lihat. Nah, ini gambaran dari di dalam perut nih. Nah, ini ada kistanya ya. Jadi normalnya harusnya tidak seukuran ini ya. Normalnya itu cuma ukuran indung telur itu cuma ukuran sini, sejempol. Normally ya. Ini menjadi kista. Jadi stop namanya fast food atau mie instan. Terus gimana hubungannya sama virus tadi? Ya, kita bahas sekarang tentang virus HPV ini ya. Tadi ada beberapa kasus di mana
virus HPV ini ada di mana-mana ya, gitu, dan gampang sekali menularnya. Ternyata virus HPV atau human papillomavirus itu kalau kita lihat ya, itu mengenai banyak organ yang mulai dari kanker serviks itu mulut rahim ya, kemudian kanker vulva itu kanker yang di dinding luar atau bibir luar kemaluan perempuan, kanker vagina ya, kanker anus ya, kutil kelamin ya, kanker tenggorokan, kanker penis pun juga bisa ya. Jadi virus HPV ini bisa mengenai beberapa organ. Tapi kalau kita lihatnya spesifik banget, khas banget, dia banyak mengenai organ kelamin ya. Nah, tentunya kalau lihat seperti ini berarti hati-hati, virus HPV itu menular, hati-hati bisa melalui hubungan seks. Nah, ini ya, namanya human papillomavirus. Dia bentuknya bulat seperti ini. Nah, hubungan seks yang tidak aman ya, hubungan seksual secara dini. Ini hubungan seks yang tidak aman ini gonta-ganti pasangan, itu harus hati-hati sekali ya. Jadi pengobatannya atau pencegahannya adalah no sex at all ya. Jadi menikah dulu lah baru hubungan seks ya. Jadi jangan hubungan seks secara dini. Kalau punya pacar ngajakin tuh ngapain, nggak usah, tinggalin aja ya. Ya malah rugi di dirinya sendiri ya. Kemudian defisiensi vitamin ini sebagai proteksi dari kekebalan tubuh dari badan kita gitu ya. Sehingga setiap perempuan ya pada semua umur berisiko terkena infeksi virus HPV. Jadi harus dipahami bahwa virus HPV ini banyak bisa menular dan tinggi penularannya melalui hubungan seksual. Jadi saya sampaikan dan saya pesan kepada adik-adik, jangan mendekati hubungan seks pada saat sekarang ini. Jadi lakukanlah hubungan seks nanti ya, nanti kalau benar-benar udah ada yang melamar, nah baru ya kita melamar kemudian nikah silakan. Tapi jangan pada saat usia sekarang. Nah, kalau tadi kita lihat secara teorinya ya, kalau di Indonesia gimana nih di Indonesia? Kita lihat nih. Ini dari riset kesehatan dasar tahun 2018 ya. Ternyata kalau kita lihat nih berat badan yang berlebih dan obesitas ya, dari tahun ke tahun ternyata makin naik ya. Jadi kita lihat di sini orang Indonesia banyak yang obesitas ya, sehingga tadi terjadi berbagai macam penyakit kayak diabetes, kencing manis, atau risiko kanker makin meningkat dari tahun ke tahun. Kemudian kalau kita lihat nih ya, ini di Kepulauan Riau nih, wah, makin ke kanan nih grafiknya, makin tinggi nih proporsi warga yang terkena obesitas ya. Ternyata di Kepulauan Riau 26,2% itu obesitas. Ya mungkin karena ini ya, karena kita di kepulauan kemana-mana deket gitu ya, jadi jarang jalan, nggak ada MRT ya. Kalau kayak di Singapura kemana-mana jalan naik MRT sehat. Kalau di sini kemana-mana naik motor, naik gojek, walah nggak ada jalannya sama sekali ya, sehingga itu menimbulkan risiko peningkatan obesitas. Nah, ternyata juga ada juga nih risetnya, bagaimana proporsi aktivitas fisik yang kurang gitu. Jadi kurang itu artinya kegiatan olahraganya itu kurang dari 150 menit per minggu. Ya, kalau kita lihat di sini ya, secara angka nasional ya Indonesia ya 33,5%. Dan kalau kita lihat nih di Kepri ya cukup tinggi ya, di atas 40%. Jadi 40% penduduk kurang olahraganya. 40% penduduk kurang olahraganya. Nah ini mengerikan sekali ya. Hampir setengah dari penduduk tidak pernah atau kurang olahraganya. Nah ini berkaitan erat tadi terjadinya obesitas. Nah ini makanan, bagaimana proporsi konsumsi sayur dan buah-buahan di Indonesia? Ternyata ini lebih sedih lagi kita nih. 95,5% orang Indonesia enggak makan sayur atau kurang makan sayurnya. Walah. Ya. Jadi cukup tinggi bahkan di Kepri ya angkanya itu ya 89,7%, hampir 90%. Jadi ini PR buat kita karena tadi ya
Karena banyakkan fast food tadi gampang ya, mie instan gampang ya. Jadi kalau makan itu udah kenyang gitu. Jadi diganti mindsetnya, pola pikirnya, makan yang sehat. Banyakin sayur-sayuran sama buah-buahan ya. Nah, kalau di sini ternyata porsinya berapa? 5 porsi sehari. 5 porsi sehari itu gampangnya begini. Kita punya telapak tangan itu disebut 1 porsi. Gitu. Nah, 5 porsi sebenarnya sedikit ya kalau kita kalau kita hitung gitu ya. Kalau sekaligus 5 porsi sekaligus makan itu kelihatannya berlebihan. Tapi ini kita bisa bagi. Misal pagi misal kita makan apa? Mungkin makan buncis atau makan wortel, potongan wortel ya. Kemudian siang juga kita tambahin lagi sayurnya gitu ya, lebih banyak lagi. Malam ya, ada makan sore juga. Makan sore tapi buah ya, bukan coklat ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya pencegahan kanker ya secara umum ya, yaitu program hidup sehat, jaga berat badan ideal, indeks massa tubuh yang normal dengan olahraga minimal nih 150 menit tiap minggu. 150 menit itu 2,5 jam ya, 2,5 jam seminggu. Seminggu loh ya, bukan sekali olahraga ya. Jadi jangan dipikir, kalau gitu saya olahraganya minggu aja deh, langsung 3 jam. Wah, jangan. Itu malah membuat kita sakit ya. Kita nggak pernah olahraga, tiba-tiba dihantam langsung olahraga 3 jam, itu besoknya langsung badan pegel-pegel, nah kapok dia. Aduh, kapok saya olahraga, ternyata sakit olahraga. Ya karena caranya salah. Ya ternyata 2,5 jam itu dicicil ya. Dan 1 minggu itu dicicil. Jadi kalau 2,5 jam 150 dibagi 7 berarti 20 menit ya. 20 menit setiap hari. Tuh, sebentar sekali tuh, 20 menit jalan kaki. Ya, jalan kaki ya, misalnya jalan kaki atau lari-lari kecil setiap hari. Saya rasa tidak akan berat. Kemudian tidur dan waktu istirahat yang cukup. Jadi kurangi bergadang, kurangin main game ya, kurangin chatting ya. Itu akan sangat menyita waktu. Kemudian manajemen stres ya. Anak-anak mungkin stresnya beda sama orang dewasa ya. Gitu, entah stres PR sekolah ya, stres apalagi ya, stres mau ujian, stres diputusin pacar ya, banyak lah ini ya. Kemudian asupan nutrisi yang rendah lemak, tinggi antioksidan. Utamakan sumber makanan yang berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini juga sangat membantu untuk meningkatkan proteksi tubuh terhadap terjadinya kanker ataupun penyakit metabolik, misalkan seperti gangguan hormon dan diabetes. Nah, kemudian ini kalau kita bicara tentang air ya, nah ini jangan lupa nih, karena kita adik-adik kan masih remaja nih, aktivitas banyak, jangan lupa nih minum air ya, karena air itu berfungsi untuk apa? Meningkatkan metabolisme. Jadi kalau kita banyak minum, otomatis darah kita encer. Kalau gitu darah kita encer, aliran darahnya lancar. Sehingga nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tubuh terdistribusi dengan baik. Ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau gampangnya ya, berapa banyak saya harus minum dok? Itu yang ini aja nih, kalikan 30. Misalnya berat badannya 50. 50 kali 30 berapa? 1.500 ya, berarti 1.500 cc setiap hari. Berat badannya makin gemuk lagi, misalnya 80 kilo, ya 8 kali 3, berarti 2,4 liter sehari gitu ya. Kemudian hati-hati kalau kita minumnya sedikit, itu kencingnya pasti akan berkurang dan warnanya makin gelap, kayak teh gitu ya. Jadi kayak teh dia makin gelap, itu artinya tanda tubuh kita kekurangan air, sehingga kita harus banyak minum air putih. Itu. Nah, kemudian nih ya, ini enak banget nih ya. Aduh, donat begini memang menggoda sekali nih ya. Tapi ingat, stop kayak makan begini ya. Gitu, kalau makan begini boleh nggak dok ya gitu. Waduh, saya juga bingung ya. Sebaiknya sih janganlah ya. Karena kalau namanya gula segala macam ya, kecuali kalau ditraktir teman mungkin beda cerita kali ya. Gitu, tapi kalau spending janganlah ya. Jadi olahraga, start olahraga ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, lari ternyata menghabiskan 450 kalori ya dalam waktu 30 menit. Ini kalau larinya kenceng nih ya.
Kalau berenang juga 350, jalan cepat aja bahkan 250. Nah, ternyata yang lagi ngetren sekarang bersepeda ya ternyata cuma 200 ya, 200 kalori. Gitu ya. Nah, lebih bagus ternyata jalan cepat ternyata sudah cukup ya, 250 kalori per 30 menit gitu. Tapi adik-adik tahu nggak satu mangkok mie instan itu berapa kalorinya? Ada yang menghitung kurang lebih 350 kalori. Tinggi banget ya. Jadi makan satu mie instan, kemudian kita harus berenang 30 menit nah, untuk membakar kalorinya ya. Gitu ya. Jadi ini slide yang terakhir. Jadi you are what you eat gitu. Eat bad, we will look bad and you will feel bad. Eat good and then you will look good and you will feel very good. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Paula. Mudah-mudahan adik-adik mendapatkan menarik intisarinya dan start merubah pola gaya hidupnya ya. Jangan karena gini. Seperti di sini ada nih. It costs money to stay healthy. Yes, betul. Karena untuk lari, olahraga harus beli sepatu ya. Kalau untuk makan yang sehat, harus beli sayur-sayuran, betul. Tapi itu akan menjadi lebih mahal kalau kamu menjadi sakit. Karena organ tubuh kita itu nggak ada dijual di toko manapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan ini aplaus dulu ya buat dokter kita yang sudah begitu detail menjelaskan apa sih itu kanker, apa sih itu kenapa kanker terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kanker, apa yang tindakan apa yang harus kita waspadai gitu, terutama untuk adik-adik muda ya. Ini kayaknya partisipannya rata-rata kelas berapa nih? Kelas SMP semua ya? Mungkin dari 1 sampai 3 ya. Nah, kalau di masa-masa kayak anak-anak muda sekarang kan rajin, kayak zaman-zaman sekarang nih rajin kongko nih, di McD, Burger King, KFC, bahkan mungkin minum Starbucks, kayaknya seperti itu. Terus untuk yang cewek-cewek, lagi rajin-rajinnya treatment skincare, yang kadang-kadang tuh mungkin dengar-dengar nih dari IG nih, apalagi artis-artis nih, pakai begini gitu ya. Supaya kelihatan cantik. Sebenarnya itu butuh waktu sih ya kalau menurut saya pribadi, karena saya juga sebenarnya tidak mengkonsumsi skincare yang sekarang lagi banyak beredar karena buat yang seperti dokter bilang nanti prosesnya bakal kelihatan tuh setelah beberapa tahun ya dok ya. Jadi nggak kelihatan sekarang mungkin wah kelihatan nih celing nih kayak kilat-kilat gitulah kayak marmer gitu, kulitnya keren nih kayak makan sekarang kayak orang Korea nih pakai makeup yang kita juga nggak tahu komposisinya apa ya di dalamnya. Jadi itu juga perlu diwaspadai. Mungkin saat ini juga ada guru-guru yang sebagai orang tua juga bahkan mungkin mungkin bisa sharing nanti ya ke anak-anak muridnya yang mungkin tidak ikut hadir saat hari ini juga, mungkin juga dikasih tahu bahwa ada semacam apa ya education ya, jadi health education untuk anak-anak didik, karena yang kita tahu sekarang itu seperti tadi kata dokter Gumilang, dalam 1 jam saja itu penderita kanker tuh bisa begitu banyak gitu. Dan ya yang tadi juga dokter Gumilang bilang bahwa segala sesuatu mungkin kayak membeli sepatu, tadi beli sayuran mungkin mahal gitu di depannya, tetapi ketika sakit itu benar-benar lebih mahal dari itu. Karena saya sudah merasakan itu sendiri, jadi ini juga sekalian saya sharing buat para orang tua juga mungkin yang ada ikut di samping anaknya untuk acara ini. Dan seperti yang tadi penutupnya, you are what you eat what you are. Dimana kalau pendapat saya, kamu ya apa yang kamu makan gitu. Kalau makannya yang nggak sehat, ya udah pasti itu akan menjadi pemicu dalam kanker gitu. Tapi kalau misalnya kamu makan sehat, tidur teratur, manajemen stresnya bagus, mungkin guru-guru juga kalau kasih PR mungkin nggak terlalu banyak-banyak biar anak-anaknya juga nggak terlalu stres.
apalagi di masa-masa sekarang saya tahu Dok, karena saya juga sebagai seorang ibu ya, di mana sekarang sekolahnya online. Nah, segala sesuatu kan pasti ada kekurangannya, pasti ada yang kelelahan, mungkin bosan, nggak betah duduk atau apa gitu. Akhirnya kadang-kadang yang disampaikan guru apa tiba-tiba mungkin ada yang tidak ada proses belajar online-nya, tetapi PR kasih terus PR gitu sampai anak-anak tuh merasa kok PR mulu sih, ngerti juga enggak gitu. Yang seperti itu juga perlu diwaspadai, dan terutama juga junk food yang tadi dokter juga sampaikan, kalau ya semuanya pasti kelihatan enak semua ya Dok ya. Tetapi kalau saya sih ada cheating day ya. Sebenarnya walaupun nggak boleh ada cheating day, nggak ada hari di mana boleh deh anak-anak saya makan sesuatu gitu, tapi tidak menjadi habit di mana mereka harus terus-terusan mengkonsumsi junk food. Mungkin itu aja. Terima kasih Dokter Gumilang untuk pemaparannya. Semoga yang tadi edukasi yang diberikan oleh Dokter Gumilang boleh menjadi pengetahuan yang baik buat kita semua partisipan yang pada pagi hari ini masih terus standby ya di webinar siang pagi ini. Selanjutnya saya juga memberikan kesempatan buat partisipan untuk boleh ada memberikan pertanyaan untuk Dokter Gumilang ya, untuk bisa langsung dijawab oleh Dokter Gumilang. Ini di sini saya boleh baca ya Dok. Tadi ada pertanyaan nih dari, saya yakin ini mungkin dari ini ya, orang tua murid kali ya. Tadi kayaknya dokter udah jawab ya, sampai 5-15 ya. Waktu yang baik untuk berjemur sunbat di jam berapa ya Dok? Ini dokter mau langsung jawab atau saya jawab, pertanyakan satu-satu terus nanti jawab yang dokter yang jawab atau gimana? Langsung aja ya. Langsung aja. Oke. Memang itu awalnya kan kita tahu bahwa yang bagus itu jam 7 ya, jam 7 sampai jam 9 gitu ya. Nah, ternyata dari penelitian yang terbaru di 2016 menunjukkan bahwa kapan asupan sinar matahari yang baik untuk perkembangan tulang dan vitamin D itu memberikan hasil yang paling optimal. Itu ternyata di atas jam 9. Ya, jam 9 sampai jam 11, di mana bayang-bayang apa istilahnya, bayangan kita itu lebih pendek ketimbang tingginya kita. Nah, gitu. Dan itu pun cuma sebentar aja, 15 menit. That's it, cukup. Gitu. Mungkin kalau yang pagi itu mungkin yang lebih lama kali ya. Jadi sehingga durasinya mungkin lebih panjang lagi. Misal saya mau olahraga dah, Dok, sekalian sampai dari jam 7 pagi, oke, mungkin sambil lari setengah jam mungkin ya. Tapi kalau mau kapan yang paling tepat ya di atas jam 9 sampai jam 11 siang. Tapi itu semakin siang semakin cepat durasinya. Jadi kalau misalnya mau jam 11 Dok, saya ada waktu cuma jam 11 nih Dok, mau jemur, boleh nggak? Boleh, 5 menit aja tadi, gitu ya. Seperti itu. Jadi semakin lama tentu semakin bahaya ya. Tapi kalau kita pagi-pagi mau berjemur boleh, tapi durasinya akan semakin panjang ya, karena sudah ada hasil penelitiannya kapan sinar UV tadi memberikan efek yang optimal. Begitu. Terima kasih. Oke Dok, terima kasih. Mungkin sudah cukupkah Ibu Melva? Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Dok. Sebentar Dok, ini pertanyaannya langsung tiba-tiba menghilang. Nih, ada pertanyaan dari Ibu Wiwi, ini sebagai pembina ya, pembina pendidik. Gimana caranya untuk mencegah tumor yang ada di bawah ketiak, yang sudah ada benjolan? Terus saran olahraganya seperti apa ya Dok? Makanannya apa? Apakah harus dikontrol ke dokter karena bagian benjolan yang ada ketiak nggak sakit? Mungkin tadi dokter juga udah ada jelaskan, cuman ini mungkin bisa lebih didetailkan kali ya Dok. Silakan Dok. Mencegah tumor yang ada di bawah ketiak yang sudah ada nih.
Kalau mencegah Sebenarnya bukan mencegah, mungkin sudah ada ya dok, atau mencegah atau gimana ya? ada jadinya. Kalau sudah ada ya nggak bisa dicegah. Ini kayaknya kalau mencegah mungkin lebih kepada mencegah tumor yang ada di ketiak yang sudah ada benjolan. Nah, Ya, kayaknya kalau sudah ada diperiksa kali ya dok ya. jadi kalau misalnya nih sudah ada benjolan ya kan, terus supaya nggak makin gede gimana caranya? Ya kan gitu. Mungkin. Hidup sehat gampang gitu, nomor satu. Yang kedua, ya tadi kalau misalkan nih kan ada benjolan ya, ini apa ya? Kan gitu. Kalau ini apa ya tentunya bagusnya dievaluasi dokter gitu. Bahaya nggak nih gitu. Tapi kalau kadang-kadang takut, aduh nanti takut dibiopsi lah segala macam. Ya udah, berarti konsekuensinya tahu jangan memasukkan karsinogenik ke badan kita. Misalnya kita ada benjolan nih. Aduh, untuk sampai saat ini saya masih takut nih ketemu dokter. Saya takut banget nih mau dibiopsi. Jadi gimana? Kan dokter nggak mungkin maksa kan. Tentunya konsekuensinya tahu. Saya harus hidup sehat. Saya harus turunkan berat badan saya. Saya nggak boleh ngemil. Saya harus makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan saya harus olahraga. That's it. Kalau makin gede, ya terpaksa mau nggak mau. Harus tetap ke dokter ya. Intinya sih sebenarnya segala sesuatu kalau ada hal yang mencurigakan seperti tadi kata dokter Gumilang, mungkin buat orang tua, bahkan mungkin buat adik-adik muda yang merasa bahwa kok ini ada benjolan nih, kok ini rasanya nggak nyaman nih gitu. Apalagi kalau di masa-masa SMP sekarang mungkin sudah pada ada yang menstruasi, yang mungkin ngerasa kok rasanya sakitnya nggak enak banget nih gitu. Mungkin bisa berkonsultasi ke orang tua dulu sebelum ke dokter kali ya. Jadi kalau misalnya merasa bahwa ada yang tidak normal, itu mungkin bisa langsung dipertanyakan sama mungkin boleh langsung ke dokter gitu ya, ketemu dokter ya. Jadi intinya sih mewaspadai segala sesuatunya ya dok ya. Terus ini ada lagi pertanyaan nih dok dari ini mungkin ini ya adik kita murid. Dok, makanan yang tidak disukai sel kanker atau yang bisa mematikan sel kanker apa saja ya dok? Makanan yang disukai sel kanker, makanan yang nggak manis. Iya ya. Makanan yang nggak enak, nah itu kanker nggak suka. Nggak suka dia ya, iya. Pokoknya namanya tumor kanker, itu bahan bakunya adalah gula. Udah, that's it. Gula. Ya itu dah. Low sugar, ya. Terus udah bakar lemak. Lemak yang ada di badan dibakar. Oke. Terus ini dia juga bertanya, apa sih yang bisa mematikan sel kanker dok? Mungkin kayak dari makanan juga mungkin sekarang mungkin serbuk sirsak lah atau apa gitu ya dok ya. Mungkin ada yang spesifik dok? Banyak sih. Jadi kalau ya tidak spesifik, tapi begini intinya kalau itu namanya kita sebut fitofarmaka ya. Jadi fitofarmaka itu adalah suatu bahan alami yang bisa bersifat menjadi seperti obat. Itu fitofarmaka. Ya contohnya kayak yang lagi ngetren kan akar bajakah kan. Akar bajakah ya, tapi itu belum ada penelitian secara luas. Jadi itu masih kearifan lokal. Kemudian yang sudah luas nih daun sirsak, kemudian keladi tikus, kemudian kunyit, itu sudah terbukti luas, diteliti dia memang bisa mencegah dan mematikan perkembangan koloni sel kanker. Oke. Ya, intinya bikin aja empon-emponan aja, isinya jahe, serai, apalagi kapulaga, daun sirsak, di situ masuk kunyit. Udah sehat itu. Oh ya. Berarti saya juga boleh coba kali ya dok ya? Boleh. Oke, ini ada pertanyaan juga. Ini saya pembina atau anak didik. Izin bertanya nih dok, untuk saya pejuang diet dengan BB78, tindakan apa saja yang harus saya lakukan untuk menghindari obesitas? Dengan BB 78 kilo ini makanan nih apa yang selanjutnya yang saya hindari untuk mencegah kanker? Terima kasih dok. Silakan dok. Ya, 78 tentu harus dilihat dulu tinggi badannya berapa ya. Kalau 78 tinggi badannya 150. 80, oh ya. Ya, kalau 78 tingginya 180 ya cuma bagus normal. Tapi kalau 78 kilo tingginya 150 ya itu obesitas. Ya, jadi pokoknya intinya
apa yang masuk itu lebih kecil dari berapa yang keluar. Jadi kita makan sedikit, olahraga yang banyak, udah. Terus kurangin gula ya, pokoknya cut gula sama sekali. Kayak sekarang saya sekarang berusaha meng-cut gula. Jadi kalau saya minum teh, saya minum kopi, saya masih tidak bisa lepas dengan teh sama ngopi. Tapi gulanya saya ganti apa? Saya ganti madu. Oh, oke, Dok. Kan mau tetap manis kan gitu. Tapi takut gula gitu ya. Madu jawabannya. Gitu. Ya tapi tentu madunya jangan banyak-banyak. Bohong ya, gitu. Terus seperti sari kurma dan kurma itu beda ya. Jadi kurma itu baik, sari kurma hati-hati karena dia sudah diolah dan dia sudah difermentasi ya. Jadi kadar gulanya berbeda jauh ya. Sama kayak tape sama singkong. Asalnya sih sama sih ya, tapi kan tape sama singkong kan beda jauh gitu ya. Nah, itu sama kurma dan sari kurma. Nah, kemudian makanan harus dihindari pokoknya gula lah, stop gula ya. Itu aja sih. Gula di sini maksudnya gini ya. Nasi putih itu termasuk gula loh ya. Jadi karbohidrat simpleks itu termasuk gula. Roti itu termasuk gula. Ya, jadi ya pakai kompleks. Misal makannya singkong, kemudian atau makan beras merah ya gitu. Itu yang karbohidrat kompleks. Itu aja sih. Atau alpukat gitu. Kalau alpukat saya rasa lebih bagus deh. Alpukat ya, Dok ya. Oke. Kalau kurang manis, lihat fotonya Dokter Gumilang tambah manis ya, Dok ya. Oke, ini Dok ada pertanyaan kembali. Mungkin ini dari anak didik atau pembina. Izin bertanya, Dok. Apakah rambut pengidap kanker bisa tumbuh kembali setelah rontok saat mengalami kemoterapi? Bisa. Saya langsung jawab ya, Dok. Bisa. Bahkan lebih subur. Tetapi mungkin ada penjelasan yang lebih details, Dok. Nggak ada ya, itu buktinya. Saya tumbuh lebih subur. Biasanya sih tumbuhnya lebih subur. Ya, Meskipun agak keriting ya, Dok. Jadinya. Itu kan efeknya temporary. Jadi sementara. Iya. Sementara. Jadi begitu stop ya nanti kembali lagi. Oke. Kita lanjut ya, Dok. Siang, Bu. Ini dari Cerdas Share. Saya pernah mendengar bahwa mie instan itu tidak terlalu berbahaya jika direbus berulang kali untuk menghilangkan pengawetnya. Ini benar atau enggak? Ini fakta atau hoax nih, Dok? Mau direbus berapa kali? Nggak tahu tuh, sampai udah rusak kali ya, Dok ya. Akhirnya jadi bubur. Mungkin bisa sih direbus berapa kali. Gue nggak tahu. Mungkin jadinya namanya bubur mie kali ya. Bukan mie lagi, bubur mie. Iya. Tapi Dok, ini sedikit saya agak bertanya juga ya, sembari juga. Kan katanya sekarang ini banyak nih yang mie instan yang beberapa merek-merek terkenal yang harganya juga udah mulai agak mungkin sekarang ya kayak Shirataki atau apa gitu ya. Terus beberapa kayak Lemonilo yang katanya sih tidak ada pewarna dan tidak pengawet, tidak ada hal-hal yang jelek-jelek deh, Dok, gitu. Bahkan bagus untuk yang diet sekarang, yang Shirataki, apa gitu. Itu sebenarnya emang oke atau gimana tuh ya, Dok ya? Karena pasti nanti orang-orang diet nih lagi nyari-nyari nih yang berbahan-bahan seperti itu. Gimana ya, Dok? Jujur aja itu bukan keahlian saya ya, karena saya bukan ahli. Oh gitu ya, Dok ya. Tetapi ini ya, Dok ya. Intinya begini. Semua bahan makanan yang disimpan lama itu sudah pasti deh pengawet. Mau apapun jenisnya, mungkin pengawetnya agak bagusan sedikit, ya, apapun itu. Jelas, maksudnya common sense saja lah. Itu benda di packing, ya, kemudian masuk ke distribusi, masuk ke dalam toko, itu butuh waktu berbulan-bulan dan masih bisa dikonsumsi. Itu udah pasti pengawet. Iya, pasti, Dok. Nah, pokoknya kurang, itu hindari lah. Itu pokoknya dihindari kalau bisa, sebisa mungkin dihindari ya, Dok ya. Oke. Dok, ini lagi ada pertanyaan dari pembina dari SMP 28. Dok mau bertanya nih tentang mulching atau yang berbentuk seperti tai lalat. Itu artinya sudah terpapar kanker atau bagaimana cara mengobatinya? Jadi mungkin ini memang itu terlihat langsung jadi kanker atau masih cuman memang mulching aja atau gimana cara mengobatinya?
bedanya tai lalat kan tadi kan saya bilang kalau dia tadinya nggak ada tai lalat terus jadi tai lalat itu harus hati-hati ya. Tapi kalau sudah punya tai lalat sebelumnya, kemudian terus kapan kita waspada dia itu merupakan kanker, berubah menjadi kanker. Satu, kalau ada kemerahan, sakit, cepat membesar, nah itu harus hati-hati. Jadi kalau tai lalat kan kulit sekitarnya kan sama seperti kulit biasa. Tapi kalau ini tai lalat hitam, di sekitar udah merah nih. Tadinya nggak ada tuh jadi kemerahan. Apalagi ditambah rasa sakit. Nah, hati-hati. Nah, biasanya kalau orang punya tai lalat, ya jangan suka digaruk-garuk ya. Jangan, karena suka ganjel kan, jangan suka digaruk-garuk. Karena begitu digaruk, ya mungkin tidak sekali ya, tapi kalau terus-terusan digaruk, dia jadi luka. Nah, terjadilah perubahan sel di situ. Hati-hati. Gitu. Oke, Dok. Terima kasih, Dok. Terus kita masih lanjut nih ya. Kita masih banyak pertanyaan nih, Dok. Dan kita masih ada waktu ya, Dok ya. Ini ada dari murid nih. Wah, ini SMP 31 nih, SMP alumni anak saya nih, Dok. Saya murid dari SMP 31 mau bertanya. Saya punya benjolan di kedua ketiak saya. Itu sakitnya hilang timbul gitu, Dok. Seperti 1 bulan bisa 3 sampai 4 kali selama seharian. Itu gimana ya, Dok? Saya juga sudah 3 kali periksa, hanya diberi obat pereda nyeri. Itu pertanyaannya, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, kalau masih remaja itu biasanya karena kan hormonnya kan lagi tinggi ya. Nah, kemudian harus hati-hati penggunaan deodoran itu nomor 1 ya kan. Kalau bisa jangan cari yang nggak pakai alkohol. Yang kedua, punya kebiasaan nggak suka cukur bulu ketiak. Hati-hati. Mungkin harus yang agak kalau nyukur tuh jangan sampai ada terjadi luka. Itu bisa terjadi infeksi gitu. Itu aja sih. Gitu. Yang penting kalau dia ada benjolan terus hilang, ya berarti kan bagus. Berarti infeksi. Kita kalau benjolnya terus-terusan tempat yang sama, nah hati-hati, berarti kan udah bukan infeksi lagi, tapi udah menjadi tumor. Tapi intinya gitu, kalau di ketiak cek penggunaan deodoran, yang kedua kebersihan dari ketiak, termasuk itu cara mencukur yang baik, ya kemudian kebersihannya gitu. Udah deh. Oke. Sudah bisa menjawab untuk dari adik kita Dwi. Kita lanjut nih, Dok, dari Virus Shipa dari SMP 6. Izin bertanya nih, Dok, misalnya jika kita terkena kanker payudara, sel kankernya sudah menyebar, apakah mungkin kita terkena kanker pada organ lain? Kayaknya tadi mungkin sudah ada juga dokter jelaskan ya, tapi mungkin bisa langsung lebih mendetail langsung, Dok, untuk pertanyaannya. Kalau kanker payudara terus nyebar, ya itu memang namanya kita sebut metastasis. Jadi sel kankernya menyebar ke organ lain. Misalnya ada tumor di tulang belakang, yaitu bukan kita sebut kanker tulang belakang, tapi kanker payudara yang menyebar ke tulang belakang. Atau kanker payudara yang menyebar ke paru-paru. Jadi namanya tetap sama, kanker payudara, tapi bukan jadi kanker paru-paru gitu, enggak. Jadi kanker payudara yang menyebar ke paru-paru yang disebut namanya stadium 4 tadi. Oke. Ini masih banyak banget nih sebenarnya jadi pertanyaannya, Dok. Cuma ini satu aja lagi ya, Dok ya. Nanti karena waktunya juga kali ya, Dok ya. Ya karena dokternya mau lanjut nih. Dok, ini caranya untuk mengatasi kista tanpa melakukan operasi, Dok. Nanti kalau untuk pertanyaan yang lain, kita nanti kalau bisa kita tanyakan, nanti mungkin kita bisa bantu, makanya nanti kita bisa hubungi gitu ya, untuk yang tidak bisa terbaca, karena kita mau lanjut ke acara selanjutnya, dan dokter juga sudah harus mulai juga untuk prakteknya. Ini bagaimana cara mengatasi kista tanpa melakukan operasi, Dok? Itu sama saja menyelesaikan masalah tanpa masalah. Mana ya? Operasi. Ya, saya juga mau begitu. Ya, tapi begini intinya. Paling bagus tuh mencegah deh. Ya jangan sampai ada kista. Jadi perbaiki pola makan, ya hidup sehat, kurangin gula, olahraga, itu satu. Terus, Dok, saya udah ada kista nih. Jadi gimana? Datang aja ke dokter, kemudian dilihat supaya dipastikan kistanya itu kira-kira jenisnya bahaya atau enggak sih gitu. Gitu. Itu aja sih. Oh, okay. Dan terus kalau misalnya udah misalnya kista nih, let's say lah kistanya
kurang dari 5 cm. Nah, ini secara umum ya. Ada kista kurang dari 5 cm, nggak usah khawatir. Datang aja ke dokter, dicek, kemudian perbaiki pola hidup, konsumsi antioksidan, tetap harus kontrol ke dokter ya. Kalau misalnya mau pakai apa tuh, yang herbal segala macam, hati-hati, tapi silakan saja, tapi komunikasikan ke dokter. Dokter, saya pakai obat ini, atau saya pakai herbal ini, sampaikan. Jadi jangan diem-diem aja gitu ya. Karena ada beberapa obat herbal yang berbahaya buat perkembangan tumor. Ya, salah-salah konsumsi malah makin jadi cepat membesar. Jadi intinya kalau kurang dari 5 cm santai aja. Masih kita lihat wait and see. Insya Allah sih biasanya kalau kurang dari 5 cm bisa kecil sendiri kok. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Gumilang buat waktunya. Sorry nih mengganggu jadwal prakteknya. Jadi mungkin buat pembina, bahkan mungkin buat adik-adik muda, kita mohon maaf banget dengan waktu yang terbatas ya untuk pertanyaannya. Tapi pertanyaannya kita ada kita keep. Nanti juga kita akan beri hadiah buat 3 pertanyaan terbaik. Itu nanti di random ya. Jadi menurut panitia nih mana nih yang benar-benar nih topiknya nih yang memberikan edukasi buat kita semua itu ya. Terima kasih dokter, selamat kembali bekerja dokter, tetap semangat, salam sehat dok. Oke, demikianlah acara kita hari ini. Terima kasih saya ucapkan buat Dokter Christine yang masih terus standby, buat Dokter Gumilang sebagai pembicaranya hari ini, bahkan untuk Pak Riginoto sebagai advisor untuk CISG, bahkan seluruh untuk Cherry, terutama untuk Cherry sebagai bukan motivator gimana ya, tapi sebagai untuk men-sharing ya, sharing semangatnya yang masih terus berjuang, bahkan untuk seluruh panitia yang ikut terus andil untuk acara webinar hari ini. Dan kami mengucapkan terima kasih buat seluruh guru-guru pembina, baik itu Bapak Ibu pendidikan yang sudah memberikan waktunya, bahkan yang sudah memilih anak-anaknya untuk ikut join ya acara kita siang hari ini. Semoga seminar ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi memberikan edukasi buat anak-anak kita, bagi anak-anak muda yang sekarang-sekarang ini mungkin kita mungkin tidak bisa mengkontrol satu-satu, terutama orang tua, tapi untuk di sekolah, guru-guru adalah orang tua bagi para siswa. Jadi mohon tetap dukungannya untuk setiap para pendidik untuk tetap memberikan edukasi kesehatan buat anak-anak didiknya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik muda, untuk siswa-siswi SMP dari 26, ada dari 25, ada dari 31, 11, bahkan semua yang sudah ikut, bahkan memberikan waktunya untuk tinggal diam, duduk manis, mendengarkan paparan dari para dokter, dari Dokter Gumilang. Semoga juga bisa menjadi edukasi buat adik-adik semua ya. Tetap semangat belajarnya. Sebentar lagi sudah mau ujian. Tetap belajarnya tetap konsentrasi. Yang penting jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola hidup. Hindari yang saat-saat seperti ini, hindari kerumunan, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker ketika beraktivitas, mencuci tangan, bahkan menghindari kerumunan sebisa mungkin. Itu aja dari saya. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama. Selamat siang, selamat beraktivitas, selamat berhari Sabtu, bermalam Minggu dengan keluarga. Iya, oke. Bye-bye. Bye. Dah. See you. Oke, see you untuk seminar selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, semangat. Ada Terus belajarnya.